Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Inilah jemaah mulia, kita lanjut ngaji dan mudzakarah fikih. Kita awali dengan kirim al-Fatihah untuk guru-guru kita dan juga penulis kita. La ilaha illallah Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallam. Syekh Nazrul Abdul Syekh Zainuddin Al-Malibar wa ila Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut babul wudu, bab wudu. Waktu pertemuan kemarin sudah kita menjelaskan tentang syarat sahnya wudu. Jadi ada syarat, ada rukun. Apa perbedaan syarat dengan rukun? Kalau syarat itu tidak termasuk dalam amaliyah, tidak termasuk dalam perbuatan atau amal, suatu amal itu sendiri. Tetapi dia mesti ada, harus ada dari awal sampai akhir. Sedangkan kalau rukun, ya, dia yang wajib dikerjakan dan sekaligus termasuk amaliyah, amal itu sendiri. Jadi bagian dari amal itu sendiri. Syarat sahnya wudu itu ada 5. Yang pertama, wudunya mesti dengan ma'ul mutlak, dengan air yang suci dan mensucikan. Itu begitu. Air itu bukan termasuk amaliyah wudu, tidak termasuk dalam amaliyah pekerjaan wudu, tapi dia mesti ada dari awal sampai akhir. Airnya harus air yang suci dan mensucikan. Kemudian yang kedua, mengalirnya air pada anggota yang dibasuh. Ini juga begitu. Mengalirnya air bukan termasuk dalam pekerjaan berwudu, tetapi mesti harus ada ini, mengalirnya air pada anggota yang dibasuh. Sehingga kemarin sempat kita bahas orang yang wudu dengan es batu, ya, atau dengan salju langsung ditempelkan, itu tidak sah karena tidak mengalirnya air. Atau wudu dengan spray, dengan semprotan. Sempat ada tuh yang bikin tutorial wudu dengan semprotan. Nah, ini tidak memenuhi syarat karena ketika disemprot itu tidak mengalir airnya, kecuali kalau disemprotnya banyak sampai air mengalir, nah itu mencukupi. Jadi kalau hanya basah saja disemprot, bagian-bagian wajah disemprot, hanya dengan basah saja, maka itu tidak mencukupi karena tidak jarayanul ma, air tidak mengalir. Tapi kalau disemprot sampai banyak sehingga air itu mengalir, netes gitu mengalir, maka itu bisa mencukupi. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah alla yakuna 'alal 'udwil maghsul mughayyirun lil ma' taghayyurun dharan. Di anggota yang dibasuh itu tidak ada benda-benda yang merubah kemutlakan air atau merubah kesucian air. Misalnya di tangan masih ada za'faron. Sini contohnya za'faron. Sehingga kemudian selepas itu ketika air nempel ke kulit, air itu berubah statusnya, bukan lagi air mutlak. Maka itu juga menghalangi sahnya wudu. Mestinya sebelum wudu dibersihkan dulu itu. Kalau misalkan ada di anggota badan, misalkan sabun, masih ada sabun yang banyak di tangan. Nah, kemudian ketika air masuk membasuh ke anggota tangan, kemudian air itu berubah kesuciannya, air itu berubah kemutlakannya karena bercampur dengan
sabun yang banyak sehingga airnya juga air sabun. Maka mestinya sebelum berwudu dibersihkan dulu sampai bersih, baru dimulai berwudu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, alla yakuna 'alal 'udwi ha'ilun yamna'u wusulal ma'i lil basyarah. Di anggota wudu itu tidak ada penghalang yang bisa menghalangi air sampai ke kulit. Nah, itu yang seperti cat, kemudian yang macam-macam. Apapun itu, tidak ada yang menghalangi air sampai ke kulit. Kemudian yang terakhir, ini khusus untuk daimul hadas. Ma'rifatu dukhuli waqtis shalah di daimul hadas. Orang yang senantiasa dalam kondisi hadas. Contohnya seperti orang yang beser kencing atau beser apapun itu, maka dia tidak bisa suci, dia namanya statusnya daimul hadas. Dia terus-terusan dalam kondisi hadas. Bagaimana itu? Maka dia wudunya mesti harus selepas masuk waktu sholat. Kalau sebelum masuk waktu sholat dia sudah wudu di masjid misalkan begitu, belum masuk waktu sholat, maka nanti tidak sah. Wudunya tidak sah. Karena tadi dia senantiasa dalam kondisi hadas. Maka wudunya itu adalah wudu darurat. Nah, sedangkan tidak ada darurat sebelum masuk waktu sholat. Kalau selepas masuk waktu sholat, maka dia punya kewajiban mengerjakan sholat. Maka itu kondisi darurat untuk dia. Maka baru dia wudunya dihitung wudu yang darurat. Tapi kalau untuk yang lain yang tidak daimul hadas, itu wudunya boleh kapan saja, walaupun sebelum masuk waktu sholat itu boleh, tidak masalah. Itu syarat-syarat sah berwudu. Sekarang kita masuk faslun fi arkanil wudu, masuk ke rukun-rukunnya wudu. Nah, rukun ini baru masuk kegiatannya atau amaliyahnya wudu. Yang pertama an-niyatu wa dzalika li hadithi innamal a'malu binniyat. Rukun yang pertama adalah niat, dalilnya adalah hadis innamal a'malu binniyat. Ai innama sihhatuha biha. Maksudnya sahnya amal itu hanya dengan niat. La kamaluha, bukan sempurnanya amal itu dengan niat, bukan. Kama qalahu Abu Hanifah radhiyallahu anhu, sebagaimana pendapatnya Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Ini di sini nanti lahir perbedaan pendapat. Kalau dalam mazhab Abu Hanifah itu niat itu tidak termasuk rukun. Jadi nggak wajib niat itu. Padahal kalau dalam mazhab Abu Hanifah niat itu ya disunnahkan saja, hanya merupakan kesempurnaan amal, bukan sahnya amal. Jadi amal lebih sempurna dengan niat. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, amal itu ya sahnya hanya dengan niat. Kalau tidak ada niatnya maka tidak sah. Jadi begitu. Jadi masih dalam satu redaksi hadis yang sama, innamal a'malu binniyat. Nah, cuman penafsirannya berbeda. Dalam mazhab Syafi'i, sihhatul a'mal binniyat. Sahnya amal itu dengan niat. Tapi kalau dalam mazhab Hanifah, kamalul a'mal, sempurnanya amal itu dengan niat. Namanya sempurna, kalau tidak sempurna ya tidak apa-apa, tapi sah. Tapi kemudian kalau dalam mazhab Syafi'i tidak. Kalau tidak ada niat ya tidak sah. Begitu. Dan ini perbedaan ini nanti karena terkait dengan gramatika bahasa Arab. Karena tadi itu sumber primer dalam syariat Islam itu ya bahasa Arab. Al-Quran itu bahasa Arab, hadis juga bahasa Arab. Maka untuk mendalaminya, mengambil kesimpulannya, ya mesti mengetahui ilmu-ilmu bahasa Arab. Kemudian nanti ketika sudah menguasai metode dalam pengambilan kesimpulan dari Al-Quran dan hadis, baru kemudian sah pendapatnya diterima, walaupun ada perbedaan. Bukan mana yang benar, mana yang salah, bukan. Tetapi ketika menggunakan metode yang benar, ketika menggunakan metode yang sah dalam pengambilan kesimpulan dari Quran ataupun hadis, maka pendapatnya diterima. Itu dua-duanya benar. Sama seperti dokter,
Dokter itu kan seluruh dunia kan pasti ada perbedaan. Misalkan dalam menentukan obatnya sakit pilek misalkan. Maka nanti mungkin saja dokter yang ada di Indonesia berbeda nanti resepnya dengan dokter yang ada di negara lain. Bisa saja resepnya berbeda walaupun dari penyakit yang sama. Lalu mana yang benar, mana yang salah? Dua-duanya benar atau perbedaan itu benar semua selama menggunakan metode yang sah, metode yang benar, metode kedokteran itu. Sehingga diteliti, oh sebabnya pilek itu apa? Oh ini bisa diatasi dengan ini dan itu segala macam. Begitu juga karena bahasa Arab, istimbatnya atau kesimpulannya bisa berbeda itu tentu menggunakan ada metodologi yang khusus yang dikuasai oleh para mujtahid itu. Sehingga kita melihat perbedaan itu ya biasa-biasa saja. Nah, selama tadi itu yang berbeda itu adalah para pakar. Sehingga kita di yang di bawah itu hanya mengikuti saja. Oh ini memang pakarnya, kita ikut saja sudah. Tidak perlu kita ikut-ikutan gontok-gontokan masalah perbedaan. Wa yajibu dan wajib an takuna niat itu bil qalbi dengan hati. Niat itu tempatnya di hati. Fala yajibu maka tidak wajib at-talaffudzu malafatkan bil lisani ma'aha, malafatkan dengan lisan berbarengan dengan niat dalam hati. Malafatkan usolli fardhu subhi raka'ataini itu tidak wajib. Tidak wajib. Tapi itu sunnah karena itu menguatkan, meneguhkan apa yang ada di dalam hati. Tapi yang mesti itu di dalam hati niat itu. Wala yujiu dan tidak cukup at-talaffudzu hanya melafatkan wahdahu hanya dengan melafatkan saja. Melafatkan saja tapi hatinya kosong. Orang lamun melafatkan saja tapi hatinya kosong, itu tidak cukup. Tidak dianggap sebagai niat. Wa in jama'ahuma kalau dia mengumpulkan keduanya. Bi antala fadha bilisanihi sekiranya dia melafatkan niat itu dengan lisannya wa nawa biqalbihi dan sekaligus niat dengan hatinya fahuwa afdal maka itu lebih utama. Ya usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman atau imaman lillahi ta'ala berbarengan dengan hatinya itu meneguhkan. Wa sifatuha adapun sifat-sifatnya niat ayyanwiya hendaknya dia niat raf'al hadasi untuk menghilangkan hadas. Di sini niatnya niat wudu ya, berarti niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar li raf'il hadatsil akbar. Dalam wudu li raf'il hadatsil asghar. Sifatuha sifatnya niat dalam wudu ini ayyanwiya ada niat raf'al hadasi untuk menghilangkan hadas. Awit taharata anhu atau bersuci dari hadas. Saya niat bersuci dari hadas. Awil wudu'a atau niat wudu. Saya niat wudu begitu saja sudah cukup. Aw ada fardil wudu atau saya niat menunaikan fardu wudu. Awit taharata li nahwi shalah atau saya mau bertaharah atau bersuci untuk mengerjakan salat. Boleh juga. Hatta fil wudu'il mujaddadi bahkan walaupun di wudu yang diperbaharui. Wudu yang diperbaharui. Itu juga sama, niatnya juga sama. Fala takfi niyatu taharati faqat. Maka tidak cukup niat bersuci saja. Karena bersuci itu nanti bermacam-macam. Bersuci nanti ada bisa bersuci dari najis, bersuci dari hadas. Maka kalau saya niat bersuci, maka itu tidak cukup. Mesti diperjelas, saya niat bersuci dari hadas kecil, karena nanti bersuci juga perinciannya banyak, bisa bersuci dari hadas besar atau bersuci dari najis. Au niyatus tibahati ma yundabu lahul wudu atau niat supaya diperbolehkan mengerjakan sesuatu yang disunnahkan berwudu. Qiraatil Quran seperti membaca Al-Quran, bukan memegang lah ya, membaca Al-Quran. Membaca itu melafadzkan Al-Quran, itu tidak harus wudu, tidak harus suci. Melafadzkan Al-Quran dalam kondisi hadas pun diperbolehkan. Tapi yang tidak diperbolehkan itu memegang mushaf. Tapi disunnahkan ketika membaca Al-Quran, mungkin dengan hafalan begitu, maka itu disunnahkan dengan berwudu. Itu niatnya berwudu
Intinya niat wudhu itu niat menghilangkan hadas atau bersuci dari hadas kecil. Wa yastawi fi kaifiyatin niyatil madhkurati, dan sama dalam tata cara niat as-salimu, orang yang sehat, wa daimul hadathi, dan orang yang terus-terusan dalam kondisi hadas. Maksudnya sama, niatnya mesti saya niat menghilangkan hadas, atau saya niat fardunya wudhu, atau saya niat bersuci dari hadas, dan seterusnya. Itu sama. Orang yang sehat ataupun orang yang terus-terusan dalam hadas itu diperbolehkan sama. Illal awwalaini, kecuali dua yang pertama. Ai niyata raf'il hadathi, niat menghilangkan hadas, awit taharati anhu, atau niat bersuci dari hadas. Falayan wibihi madaimul hadathi, maka orang yang terus-terusan dalam kondisi hadas, orang-orang yang beser atau orang yang wanita yang istihadah. Istihadah itu kan yang darah keluar tapi bukan darah haid, darah yang karena penyakit. Itu daimul hadas, terus-terusan dalam kondisi hadas. Maka dia tidak bisa niat saya niat menghilangkan hadas, karena dia terus-terusan dalam kondisi hadas. Namanya beser, kan nggak bisa dikendalikan. Maka itu dia tidak niat menghilangkan hadas, tapi dia niat supaya fardu wudhu dan seterusnya. Saya niat wudhu begitu saja, tidak niat menghilangkan hadas. Waktuha, sedangkan waktu niat inda ghusli awwali juz'in, adalah ketika membasuh bagian pertama minal wajhi, dari wajah. Mana bagian pertama yang kena air dari wajah? Ada yang dari bawah kena jenggotnya dulu, atau dari atas kena dahinya dulu, atau dari samping kena pipinya dulu. Pokoknya pertama kali kena bagian dari wajah, maka disitulah tempat pertama kali niat. Kalau bukan waktu kumur-kumur, atau waktu cuci tangan, itu sunnahnya wudhu, maka niatnya bukan waktu itu. Niatnya karena belum masuk rukun. Nanti kayak cuci tangan, kumur-kumur, itu belum masuk dalam rukunnya wudhu. Maka di situ niatnya niat sunnah wudhu saja. Niat kumur-kumur ya sunnahnya wudhu. Waktu istinsyak, menghirup air ke hidung, itu juga sunnahnya wudhu, maka niatnya sunnah wudhu, bukan niat wudhu. Walau nawal wudu'a, seandainya dia seseorang niat wudu, dan tidak ighasli wajhi, ketika pertama kali membasuh wajah. Walam yanwi qablahu, dan dia tidak niat sebelum membasuh wajah, dia nggak niat. Waktu cuci tangan dia nggak niat, waktu kumur-kumur dia nggak niat. Wala ba'dahu, dan juga tidak selepas membasuh wajah, nggak niat juga. Pokoknya waktu pertama kali basuh wajah dia niat, selepas itu ya sudah nggak niat lagi. Sahha wudu'uhu bila khilafin, maka sah wudunya tanpa ada perbedaan. Allahu Akbar. Walau nawahu fi athna'i ghusl wajhi, seandainya dia niat di tengah-tengah basuh wajah, waktu basuh wajah sudah basuh, tengah-tengah gosok baru niat, kafa, maka cukup. Wa wajaba, dan wajib i'adatu ghusli ma sabaqaha, membasuh ulang basuhan yang pertama tadi, yang mendahului niat gitu loh. Membasuh ulang yang mendahului niat. Jadi niat itu intinya ketika pertama kali basuh wajah. Dah, itu saja. Walau nawahu inda ghuslil kaffain, seandainya seorang tuh niat wudu ketika membasuh kedua telapak tangan, awil madmadati, atau ketika kumur-kumur, wal istinsyak, atau ketika dia menghirup air ke hidung, lam takfin niyatu, maka tidak cukup niat itu, illa ayyastashibaha, kecuali kalau dia mendawamkan, dia terus-terusan dalam kondisi niat, ila ghusli syai'in minal wajhi, sampai dia membasuh wajah. Ingat tadi, kalau dia niatnya hanya ketika membasuh tangan, waktu cuci telapak tangan, atau waktu kumur-kumur, karena belum masuk dalam rukun wudu, itu saja. Selepas itu dia udah nggak niat lagi, waktu basuh wajah udah nggak niat lagi, maka itu belum cukup.
kecuali kalau niatnya itu dia teruskan, maksudnya dia dawamkan terus niat itu sampai membasuh wajah, maka itu tidak masalah. Fatu jiziu hina idzin, maka kalau demikian maka niatnya mencukupi, niatnya dianggap. Wallahu a'lam. Naam inin ghazala syai'un minal wajhi. Kalau misalnya terbasuh satu anggota, satu bagian dari wajah, kahumrati syafati, seperti merah-merahnya bibir. Jadi bibir tuh bagian yang merah ini, ya, bagian yang merah yang bagian luar itu masuk dalam wajah, masuk dalam anggota wajah. Jadi bukan masuk bagian dalam, tapi masuk bagian luar. Itu kan waktu kumur-kumur kan basah juga. Nah, basah juga. Makanya dibahas oleh para ulama juga, itu kan sudah masuk dalam anggota wajah, maka sudah bisa dikatakan sebagai pertama kali niat berbarengan dengan membasuh anggota wajah. Hina yanwil wudu'a, ketika dia niat wudu, indal matmadati, ketika berkumur, awal istinsyak, atau ketika dia menghirup air ke hidung, sahha wudu'uhu, maka sah wudu'nya. Ini sebenarnya pembahasan yang tidak terlalu harus dibahas ya. Nah, setelah ini terlalu terperinci. Intinya pokoknya begitu, niat itu berbarengan dengan basuhan pertama pada anggota wajah. Karena tadi ketika dibahas, kalau niatnya untuk kumur-kumur saja, maka itu tidak mencukupi niatnya. Tapi kan kumur-kumur juga basah itu anggota bagian bibir atau bagian mulut sekitar sini kan juga basah, kita ngambil. Kecuali kalau kumur-kumurnya pakai sedotan, baru dia tidak basah. Ini istilahnya dibahas sedemikian terperinci. Walakin fatat sunnatul matmadati, tetapi kalau begitu, kalau kondisinya waktu niatnya itu ketika berkumur-kumur, memang bisa jadi niatnya dianggap niatnya sah, tetapi fatat sunnatul matmadati, sunnah berkumur itu terlepas atau hilang, dia nggak dapat sunnah berkumur. Wal istinsyak, demikian juga istinsyak, li fawati mahalliha atau li fawati mahallihima, karena terlewat tempatnya mengerjakan sunnah kumur-kumur dan istinsyak itu sebelum membasuh wajah. Tapi karena ketika dia kumur-kumur kemudian dia langsung niat, maka kumur-kumurnya itu tidak dihitung kumur-kumur, tapi dihitung membasuh wajah, karena dia barengi dengan niat, sehingga waktu itu walaupun dia kumur-kumur tidak terhitung sunnah wudhu. Karena niat waktunya sunnah wudhu, mengerjakan sunnah wudhu yang kumur-kumur dan istinsyak itu menghirup air ke hidung, itu tempatnya adalah sebelum membasuh wajah. Kok dia kumur-kumurnya itu selepas basuh wajah, maka kesunahan yang dia kerjakan itu tidak terhitung. Wallahu a'lam. Fal aula, maka yang terbaik lahu bagi orang yang mau wudu, ayyufarriqan niyata, mesti dia membedakan niat atau memisah niat. Bi ayyan wiya sunnatal wudu'i, hendaknya dia niat sunnah wudu inda kullin min ghusl kaffain, ketika masing-masing sunnah yang dia kerjakan. Min ghusl kaffaini, ketika basuh tangan, tapak tangan dibasuh, dicuci dulu. Nah, itu niatnya sunnah wudu, bukan niat berwudu. Wal matmadah, ketika kumur-kumur, niatnya juga sunnah wudu. Wal istinsyak, dan ketika menghirup air ke hidung. Tsumma yanwi fardul wudu, kemudian dia berniat fardu wudu inda ghuslil wajhi, ketika basuh wajah. Hatta la tafutahu, sehingga dia tidak terlewat fadilatus tishabin niyah, keutamaan membarengi niat, min awwali ghuslil wajhi, dari awal membasuh wajah, wala fadilatul matmadati, dan juga tidak terlewat keutamaan berkumur, yaitu sunnahnya wudu, wal istinsyaqi, dan juga menghirup air ke hidung, ma'an ghisali humrati syafati, walaupun sudah terbasuh bagian mulut, yang itu juga termasuk anggota wajah.
Jadi itu masih pembahasan niat saja itu sebenarnya ya, pokoknya untuk mudahnya pokoknya niat waktu basuh wajah gitu saja. Ya, tidak usah terlalu diribetkan. Nah, pokoknya niatnya itu waktu basuh wajah. Kalau misalkan kita niatnya itu sebelum itu, maka yang diharuskan itu adalah niatnya terus bareng. Pokoknya ketika basuh wajah itu dalam kondisi niat. Dan sekali lagi niat itu tidak bertempat di lisan, bukan dengan dilafatkan saja, tetapi tempatnya di hati. Yang wajib itu di hati. Sedangkan kalau melafatkan itu sunnah untuk meneguhkan niat yang ada di hati. Maksudnya niat itu gimana sih? Niat itu maksudnya menyengaja suatu amal. Misalnya niat itu membedakan orang yang mengerjakan amal itu dengan hatinya, memang dia kemauan dia sendiri, atau memang karena ngelindur. Karena ada orang yang tidur, tiba-tiba bangun, sejalan, kadang-kadang mandi, kadang-kadang wudhu. Itu kan dia bukan kemauan dia, kan begitu. Nah, maka itu orang yang seperti itu tidak terhitung niat, wudhunya tidak sah. Walaupun wudhunya sempurna, urut, semua sunnah-sunnahnya dikerjakan semua, tapi karena nggak ada niat tadi itu, dia mengerjakan tidak dalam kondisi sadar, tidak dengan kemauan hati dia, maka itu wudhunya tidak sah. Bangun-bangun, wah saya sudah wudhu ini. Nah, lihat di CCTV, oh ya wudhu saya sudah sempurna. Tetapi itu tidak sah karena tidak ada niat. Dalam mazhab Syafi'i demikian. Nah, itu maksudnya niat itu begitu. Jadi niat itu bukan redaksinya nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil akbar. Tidak itu. Niat itu adalah saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil dah, itu saja maksudnya. Di dalam hati itu mengerjakan wudu itu dengan kesadaran. Begitu juga dengan amal-amal yang lain, sholat dan seterusnya yang dibutuhkan niat itu sama. Dalam mazhab Syafi'i itu maksudnya dia qasdu syai'in, menyengaja sesuatu, bukan dalam kondisi tidak sengaja. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan terkait niat? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini pada lansia semuanya tidak akan mengalami adalah beser. Setelah beser itu apakah hanya apa yang dimaksud itu hanya atau juga termasuk buang air lah? Apa itu juga termasuk beser? Itu kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beser itu bagaimana? Beser itu adalah keluarnya kencing atau keluar angin yang tidak terkontrol. Tapi kalau sering itu nggak termasuk beser. Sering dikit-dikit kepingin, tidak. Tapi kalau beser tuh kayak klepnya udah rusak. Memang dia keluar terus gitu, tidak bisa ditahan. Itu namanya daimul hadas. Itu namanya beser. Tapi kalau misalkan sedikit-sedikit kepingin ke belakang, masih bisa ditahan sedikit, tapi belakang itu nggak termasuk beser. Gitu ya. Nanti bisa istilahnya tanya dengan orang yang kedokteran, beser itu memang begitu. Dia tanpa sadar dia buang angin, maksudnya nggak bisa ditahan. Begitu juga dengan kencing. Maka itu nanti ada pembahasan tersendiri untuk bersucinya orang yang beser atau yang daimul hadas tuh sendiri. Nanti dia mesti disumpel karena mesti keluar terus itu, tidak bisa ditahan. Disumpel, kemudian baru dia berwudu. Wudunya pun juga bukan niat menghilangkan hadas, ya, tapi wudu ya karena mau sholat begitu saja. Karena dia tidak bisa hilang hadasnya, sehingga statusnya dalam istilah fikih itu daimul hadas, orang yang terus-terusan dalam kondisi hadas. Sama seperti wanita yang haid itu, wanita istihadah itu begitu juga. Haid itu tidak bisa ditahan, langsung dia keluar. Istihadah juga begitu, dia darah itu keluar, tapi darah penyakit ya, bukan. Kalau haid kan memang tidak boleh sholat. Tapi kalau istihadah dia bukan haid, tapi dia keluar darah. Nah itu terhitung hadas kecil, karena keluarnya sesuatu dari dua jalan ya, dari jalan depan. Maka itu dia mesti disumpel dulu, baru kemudian wudu. Dan itu wudunya tadi
niatnya bukan menghilangkan hadas, karena statusnya dia daimul hadas, tidak bisa terlepas dari hadas. Kayak kita sekarang di sini kondisinya lepas dari hadas, suci semua, kita terputus dari hadas. Begitu mengerjakan hadas kecil, mungkin buang angin atau bersentuhan kulit dengan yang bukan mahram dan seterusnya, baru dalam kondisi hadas. Jadi masih bisa terputus dari hadas. Tapi kalau daimul hadas dia terus tidak bisa lepas dari hadas. Itu perbedaan beser dengan sedikit-sedikit ke belakang. Itu berbeda. Ada lagi? Oke. Okay. Sebelum kita apa barengan sama masuk buka. Oke. Tadi niat yang wajib niat yang wajib itu adalah niat yang di dalam hati, dan yang berbarengan dengan basuh wajah itu yang di dalam hati. Tapi kalau melafatkan itu sebelum mulai pun tidak masalah, karena lafaz itu kan tidak wajib. Bahkan seandainya tidak melafatkan pun tidak masalah juga. Mungkin istilahnya persiapan gitu kan, sambil basuh tangan, nawaitul wudu li rafil hadis asghar. Tapi itu belum dihitung niat kalau hatinya belum berniat atau belum berbarengan dengan basuh wajah. Jadi yang mesti berbarengan dengan basuh wajah itu adalah niat yang di dalam hati. Adapun melafatkan itu sunnah, dan itu juga tidak mesti berbarengan dengan apapun. Walaupun belum mulai wudu pun tidak masalah, itu melafatkan niat itu tidak masalah. Tetapi tadi yang afdol adalah tadi membarengi antara niat di dalam hati dengan melafatkan niat pas berbarengan dengan basuh wajah. Jadi waktu basuh wajah melafatkan usul nawaitul wudu li rafil hadasil asghar lillahi ta'ala, berbarengan dengan hati berniat juga. Jelas? Ada lagi? Intinya niat itu tidak usah, kadang-kadang kalau bahas niat di fikih itu dibahas mendetail sekali, sehingga kadang-kadang memberatkan. Pokoknya intinya ambil poin utama, niat itu di dalam hati. Dan niat itu tidak harus redaksinya sama seperti yang sudah kita ketahui, kita pelajari di waktu kecil, apa itu wudu li rafil hadis. Tidak begitu, dan tidak harus bahasa Arab. Niat itu penyengajaan di dalam hati. Bahasanya dalam fikih itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih, menyengaja sesuatu pas berbarengan dengan mengerjakan sesuatu itu. Penyengajaan. Maksudnya saya mengerjakan ini dengan keadaan dalam kondisi sadar, bukan dalam kondisi tidak sadar. Oke. Oke. Nanti itu masuk ketika ragu-ragu di tengah-tengah wudu atau di tengah-tengah apa yang lain gitu, tengah-tengah sholat, maka nanti begini. Ada kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak, atau al-yaqinu la yuzalu illa bil yakin. Keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Ketika kita berwudu, kemudian mana yang yakin? Kan terjadi keraguan. Mana yang ada yang yakin, ada yang ragu, kan begitu. Kalau yang yakin itu sudah niat, maka keraguan-keraguan itu tidak bisa menghilangkan keyakinan itu. Berarti sudah niat. Sama kayak sekarang nih, kita habis selesai sholat kan, berarti kita kondisi suci kan, yakin saya sudah suci ini. Kemudian datang keraguan, habis ini mau isyraq, kemudian raguan, saya ini udah batal belum ya? Yakinnya sudah wudu kan, yakinnya karena tadi habis sholat subuh, ya kan? Yakinnya saya sudah wudu, tapi ada keraguan, saya sudah batal apa belum? Maka yang menang mana? Yang yakin, berarti sudah suci, masih suci gitu.
masih suci. Begitu juga dengan tadi, saya ini sebenarnya dan niat atau belum gitu. Mesti ada yakinnya, mana yang diyakinnya. Kalau memang kuat betul saya ini belum niat, ya mesti yang menang adalah yang diyakini, mesti mengulangi dari awal. Tapi kalau keraguan-raguan saya udah niat atau belum, maka nanti yang dimenangkan adalah yang diyakini, berarti sudah niat. Allah alam, itu kaidah fikih. Al yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak hilang hanya dengan keraguan-raguan. Ada lagi? Allah alam, nih berikutnya masuk ke ghuslul wajhi, basuh wajah. Supaya tidak usah terlalu panjang pembahasannya. Allah alam, semoga bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.